Al-khata' al-awwal, kesalahan yang pertama. Al-khata'ul awwal baqa'ul hajiz an-nafsi bainal mu'allim wa tullabihi. Tetap ada sekat pembatas psikologis antara seorang guru dan muridnya. Jadi ketika halaqah itu seakan-akan itu ya musyrif, guru, ustadz sendiri, hidup sendiri, murid-muridnya hidup sendiri. Seakan-akan masih ada sekat yang menghalangi, ada tembok penghalang yang menjulang tinggi antara si pengampu halaqah dengan para murid, antara musyrif dengan para santri. Inna wujuda naw'in minal hadar awil hajiz an-nafsi, sesungguhnya adanya semacam kewaspadaan, kehati-hatian, awil hajiz an-nafsi atau sekat psikologis, baina man yaltaquna, di antara orang yang saling bertemu li awwali marrah, pada kali yang pertama, kal muallim wa tullabihi mathalan, seperti misalkan seorang guru dan para muridnya, amrun tabi'iyun, merupakan perkara yang lumrah, naluri, wajar. Jubilatin nufusu alaihi, ya memang jiwa kita dibuat seperti itu. Baru pertama kali ketemu kan canggung lah, apalah, segan dan lain sebagainya, itu biasa. Walakin akan tetapi istimraru hadzal hajiz wa baqa'uhu, terus menerus masih tetap adanya sekat ini, au ziyadatu katsafatihi, atau bahkan semakin tebal sekat ini, syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit, mimma qad yuhjibur ru'yah as-sahihah, merupakan diantara yang kadang dapat menghalangi pandangan yang benar, lil umur, pada banyak hal, huwa mayam bagi istinabu li annahul khata' bi'ainihi, yang seperti ini seyogyanya dijauhi dan dihindari, karena yang demikian ini merupakan sebuah kesalahan. Kok bisa seperti itu? Wala buddahuna, di sini kita harus an-nufarriqa bainal liqa' al-aradi, antara pertemuan yang membedakan antara pertemuan yang sifatnya itu arodi. Arodi itu ya pertemuan santai, singkat, atau pertemuan sesaat. Wa bainal liqa' al-mustamir wal mutakarrir, dan pertemuan yang dia berkesinambungan, berulang-ulang terus. Fa fil liqa'il arodi, dalam pertemuan yang singkat sesaat itulah nahtammu katsiran, kita tidak terlalu banyak memperhatikan atau perhatian biizalatil hajiz an-nafsi, untuk menghilangkan sekat itu tadi, penghalang jiwa atau penghalang psikologis tadi itu. Bainama fil liqa' al-mutakarrir, berbeda dengan pertemuan yang berulang-ulang, li fatratin tawilah, dalam durasi jangka masa yang lama, yang panjang. Kaliko ilmu alim bitullabi fil halqah, seperti pertemuan seorang guru dengan muridnya dalam halaqah. Itu kan bukan pertemuan yang cuma sekali dua kali. Berbeda dengan misalkan antum diundang untuk ngisi kuliah tamu di sebuah mahat ali misalkan, atau di sebuah pesantren tertentu. Itu kan sekali. Itu kalau kita tidak perlu berusaha terlalu kuat untuk menghilangkan sekat itu tadi. Berbeda dengan halaqah. Kalau halaqah kan pagi ketemu, duha ketemu, sore ketemu lagi, besok ketemu lagi, begitu terus dalam sepekan kan, atau bahkan setiap hari ketemu terus. La budda minal ihtimam bimahwi hadzal hajiz, maka harus perhatian untuk menghilangkan sekat ini. Fa inna min aqiti hawafizil istifadah fihi ayyuhibbat talim al-muallim, karena sesungguhnya di antara pendorong atau motivasi kuat pembelajaran di dalam halaqah itu, seorang murid cinta, suka, senang dengan gurunya.
wa ayyudkhilal muallimu qulubatul labihi, seorang guru harus bisa masuk ke dalam hati muridnya, santrinya. Fa idza ma tamma dzalika sharat talibu, kalau yang demikian itu tidak dilakukan dengan baik, tidak sempurna, maka murid akan menjadi yasluku fis samti wal hadi maslaka muallimihi wa yura'i fid din wal ilmi adatahu wa yataqayyadu bi harakatihi wa sakanati fi ibadatihi wa adatihi wa yata'addabu bi adabihi wa la yata'ul iqtida'a bihi. Ya, intinya ini perkataannya Ibnu Jamaah ya, yang disidir atau disimpulkan oleh Hasan Abdul Al. Ya, intinya murid itu akan copy paste terus kepada gurunya. Wa ba'dul muallimin, sebagian guru pengajar, yaghfulu, lalai, ahyanan, kadang, an izalati hadal hajiz bainahu wa baina tullabi, untuk menghilangkan sekat ini antara dia dan murid-muridnya. Inda dukhulihi alaihim, ketika dia masuk kelas bertemu dengan mereka. Wa tarahu yabda'u mubasyaratan fit tadris wa tahfidz, kadang kamu lihat ada guru itu masuk kemudian langsung mulai pembelajaran, langsung mulai tahfidz. Tidak ada sekedar basa-basi, tanya kabar, ini kemana, kan gitu. Mimma qad yuntiju atau yantaju anhu wujudu nau'in minal hadar baina wa baina tullabi min jihah, di mana yang demikian ini nanti akan melahirkan, menimbulkan semacam kehati-hatian atau kewaspadaan, rasa canggung antara dia dan para muridnya. Di satu sisi min jihatin wa baina tullabi anfusihim min jihatin ukhra, di antara sesama para murid juga dalam aspek yang lain atau dari sisi yang lain. Inna kasral mudarrisi li hadzal hajiz an nafsi baina wa baina tullabihi, sesungguhnya penghancuran, penghilangan, pemusnahan sekat ini oleh guru, oleh ustadz, antara dirinya dengan para muridnya, mungdul bidayah, dari sejak permulaan, dari sejak awal, antari ilqa'is salam, dengan cara menyampaikan salam, summa ijra'u sunnati ta'aruf baina wa bainahum, kemudian kenalan dulu, yuk satu-satu kenalan, kemudian perkenalkan diri, bit ta'arrufi, dengan mencari tahu, ala asma'ihim, nama mereka, wa mustawiyatihim atau mustawayatihim, ad-dirosiyah, level sekolah mereka, wa ahwalihim, kondisi mereka, wa ma yastajidu fi hayati min umurin bainal hin wal akhir, dan peristiwa-peristiwa terbaru dalam kehidupan mereka dari satu waktu ke waktu yang lain. Amrun lazimun, merupakan sesuatu yang harus dilakukan li najahit ta'thir fihim, untuk sukses memberikan pengaruh pada mereka. Maka di situ beliau kemudian menyitir perkataannya Ibnu Jamaah, seyogyanya seorang muallim itu untuk mencari tahu nama muridnya, bahkan nasabnya, ya kan? Bahkan nasabnya, tempat tinggalnya, bagaimana kondisinya. Dan seterusnya. Itu yang pertama. Jadi yang pertama, jangan sampai antara seorang guru tahfidz, pengampu halaqah itu ada sekat penghalang antara dia dengan murid-muridnya, santri-santrinya, kan gitu. Dan itu biasanya nanti terasanya komunikasi kurang lancar, atau dalam halaqah itu terkesan kayak diem-dieman, atau mungkin apa ya seperti itu ya.
Berit. Nah, seperti itu.